Shalom, senang sekali boleh bertemu kembali dalam program Waymaker. Masih dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Ya, ini bertepatan bulan Agustus. Kita akan dengarkan kembali dari surat Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan judul perikopnya ini, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Kristus sudah memerdekakan kita. Nah, orang yang sudah merdeka itu kita harus mengambil sikap di dalam hidup kita. Artinya kita harus siap menderita di dalam dunia ini demi ketaatan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak rela, tidak mau menderita. Hanya karena ketaatan kepada Tuhan. Padahal sebenarnya penderitaan yang diizinkan Tuhan buat saudara dan saya sebagai umat tebusannya itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun lebih yang lalu di Kalvari. Itu tidak sebanding, saudara. Ada kalanya kenapa diizinkan Tuhan, ada umat Tuhan mengalami penderitaan, supaya dia semakin sadar betapa besarnya kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Supaya dia menyadari betapa besarnya kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Karena biasanya kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang mengalami penderitaan itu biasanya lebih gampang untuk merendahkan diri, saudara. Merendahkan diri, karena dia tahu, aduh, aku sekarang posisinya lagi susah. Nanti kalau tambah-tambah kelakuanku tambah-tambah gak baik, tambah susah lagi. Nah, jadi ada kalanya ada banyak orang karena penderitaan itu berubah hidupnya menjadi lebih baik. Walaupun ada satu dua tetap aja sombong. Bahkan ada yang semakin menderita tambah sombong. Malah tambah melawan, tambah memberontak kepada Tuhan. Tapi tidak banyak tipe yang seperti ini. Jadi sungguh-sungguh merdeka. Kristus memerdekakan kita, maka dikatakan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan, berdirilah teguh. Artinya waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala dosa kita, segala masa lalu kita itu semuanya sudah dihapus sama Tuhan, sudah dilupakan, sudah bersih semuanya di hadapan Tuhan. Nah, kemudian pada waktu kita berjalan sebagai ciptaan yang baru, jangan lagi mengikuti aturan maunya kita, tapi ikutilah aturan Tuhan, yaitu berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Nah, pada waktu saudara mulai berjalan di dalam kebenaran Tuhan, nah disinilah banyak tantangan, disinilah banyak godaan. Apakah itu datangnya dari diri sendiri maupun dari orang-orang di sekitar kita. Karena tujuannya apa? Mengusik kedagingan kita agar supaya kita kembali ke pola cara hidup kita yang lama. Makanya kalau saudara sudah menjadi orang merdeka, perhatikan cara bergaulmu. Apalagi anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak sekolah, ya anak-anak muda. Karena firman Tuhan mengingatkan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara sudah diajari, dididik sama orang tua, sudah dibawa ke gereja, dengar firman Tuhan. Tapi kalau salah dalam bergaul, maka semua yang baik yang diajarkan itu bisa hilang, saudara. Makanya jauhi supaya saudara jadi orang yang merdeka, teguh. Jauhkan. Saya masih punya pengalaman waktu saya baru bertobat mahasiswa tingkat tua. Saya menjauhi teman-teman saya yang lama. Karena saya tahu kalau saya tetap bergaul sama mereka ini, pastilah sama seperti yang dulu.
Karena memang sudah begitu wataknya. Saya menjauhi pelan-pelan. Bukan saya membenci, tidak saudara, saya mengasihi mereka. Tapi saya mulai menjauhi, saya masuk dalam apa? Komunitas yang baru. Ada di kampus saya itu ada satu ruangan kerohanian. Nah setiap hari saya masuk ke sana. Saya belajar, ada yang membimbing. Kenapa? Saya tahu saya masih sangat baru, ibaratnya seperti anak baru lahir masih bayi. Jadi masih gampang goyah kalau menerima godaan. Jadi saya perlu mencari lingkungan yang baru supaya iman saya bertumbuh dari hari ke hari. Saya masih ingat betul Alkitab aja, walaupun dari kecil saya Kristen ya. Saya belajar diajari membaca, berdoa diajari berdoa, saudara. Benar saudara. Tapi karena saya merasakan kebaikan Tuhan, saya lakukan dengan setia, saudara. Akhirnya iman saya mulai bertumbuh. Begitu saya sudah merasa iman saya sudah mulai kuat, saya mulai dekat lagi dengan teman saya. Kenapa? Saya punya tujuan. Saya punya tujuan. Kenapa saya dekat dengan mereka? Saya mau ajak. Karena di kampus saya waktu itu setiap sebulan sekali ada persekutuan. Jadi saya mau ajak mereka karena mulut saya belum berani untuk bersaksi. Jadi caranya saya ajak ikut persekutuan. Nanti biar sama-sama ibadah, sama-sama dengar firman Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan berajar. Saya mulai mendekati mereka kembali. Tapi kalau mereka mengajak lagi hal-hal yang dulu, saya bilang tidak. Dan mereka pun akhirnya tahu sendiri karena memang mereka sudah lihat. Setiap hari-hari tertentu saya masuk ruangan kerohanian, belajar firman. Dan saya buktikan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu saya tinggalkan. Kenapa? Percuma saudara mengatakan saudara sudah bertobat, tapi kalau kebiasaan lama saudara tidak tinggalkan, orang bilang, hanya topeng saja. Dan banyak orang Kristen model seperti ini. Ke gereja rajin, tapi keluar dari gereja topengnya dibuka, kelihatan aslinya saudara. Makanya akhirnya apa? Jadi batu sandungan. Nah firman Tuhan mengingatkan dalam 1 Korintus 9 ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah ini Paulus katakan. Sesungguh pun aku bebas, merdeka terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini Paulus. Jadi bagi dia kemerdekaan, kebebasan itu bukan berarti untuk semena-mena melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Bukan semena melakukan keinginannya. Tapi kebebasan itu dimaknai oleh Paulus agar supaya dia bisa memenangkan banyak jiwa datang kepada Kristus. Saudara, inilah yang perlu kita teladani. Inilah yang perlu kita contoh dari Paulus. Makna kemerdekaan itu. Makna kemerdekaan itu bagi diri kita sendiri. Supaya apa? Hidup kita ini bisa menjadi saksi bagi orang lain. Sebagaimana dia mengatakan, menjadikan diriku hamba dari semua orang. Saudara, sebenarnya orang yang merdeka, itu kesombongannya itu pun sudah turun tahta, saudara. Hamba itu sama seperti keset kaki, saudara. Jadi turun tahta, sudah. Jadi kalau ada orang bilang orang merdeka, tapi salah ngomong sedikit langsung tersinggung, langsung marah, nah ini sebetulnya bukan orang merdeka, saudara. Masih apa? Terikat. Orang yang merdeka itu mau menjadi hamba bagi semua orang. Melayani saudara. Jadi dimulai dari kehidupan saudara di tengah-tengah keluarga saudara. Kalau saudara sebagai kepala keluarga, saudara jadi hamba untuk semua anggota di dalam keluarga. Istrimu, anak-anakmu,
saudara melayani saudara. Jadi jangan mentang-mentang suami, saya kan suami, saya kan kepala keluarga, pokoknya semuanya harus disediakan, semuanya harus dilayani. Ada loh tipe orang Kristen suami yang seperti ini, wah seperti bos. Padahal mungkin kalau di gereja, wah jabatannya apa? Oh diaken, jabatannya apa? Majelis, jabatannya apa? Wah dia suka khotbah loh itu di kelompok-kelompok sel. Wah tapi kalau di rumah seperti bos saudara, tidak mau jadi hamba, mau dilayani. Nah hati-hati saudara, orang seperti ini bukan orang yang merdeka. Orang yang merdeka seperti Paulus itu, kebebasan itu bukan disalahgunakan, tapi justru dia jadikan kebebasan itu menjadikan dia hamba bagi semua orang. Karena apa? Dia punya tujuan agar supaya orang-orang yang berjumpa dengan dia, dia boleh bawa, dia boleh giring berjumpa dengan Yesus Kristus. Karena Yesus datang ke dunia ini mati bagi semua orang berdosa. Paulus punya riwayat yang sangat panjang. Dia orang yang takut akan Tuhan, cuma sebatas hukum Taurat. Sampai akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Baru dia tahu siapa Yesus. Baru dia mengalami kasih yang sesungguhnya. Oleh sebab itulah maka dia mau memberikan hidupnya. Karena dia sadar Yesus sendiri pun mau mati bagi dia. Supaya dia yang terikat menjadi orang yang merdeka. Tapi dia sadar kemerdekaannya bukan untuk disalahgunakan. Tapi kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan, dia gunakan menjadi hamba bagi semua orang. Agar ada banyak orang mengenal Kristus. Makanya Paulus mengatakan, jadilah surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan yang dunia butuhkan saat ini adalah seperti apa yang Paulus katakan. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Tanpa saudara khotbahi dia, tapi melalui kesaksian kehidupan saudara sehari-hari. Melalui cara tutur kata saudara, melalui perbuatan saudara, mereka boleh melihat ada Yesus Kristus yang sudah memerdekakannya. Ada banyak orang Kristen, sudah dimerdekakan, sudah baptisan roh. Tapi perhatikan cara bicaranya, ngomongnya, aduh bikin kuping ini sakit saudara. Bikin orang tersinggung. Artinya apa? Berarti orang ini belum merdeka sesungguhnya. Kalau kita sudah merdeka saudara, mulut kita ini pun merdeka saudara. Tidak lagi asal keluar, tapi segala sesuatunya kita pikirkan dengan baik. Karena perkataan orang benar itu berkuasa, saudara. Cara kita bersikap, dan memang itu adalah proses. Tetapi kalau kita menyadari kita orang merdeka, kita akan ikuti aturan Tuhan. Karena kita tidak mengikuti aturan diri kita lagi. Karena kita sudah dimerdekakan dari cara hidup kita yang lama. Sekarang di dalam Yesus firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 5:17 kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Dan saya rindu setiap jemaat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betul-betul orang yang merdeka. Sebagaimana Paulus katakan. Sebagaimana Paulus katakan. Orang yang merdeka, ayat yang terakhir. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau tolong mereka sebagai orang yang merdeka. Meneladani sikap daripada Paulus. Menjadi hamba daripada semua orang. Karena dia punya kerinduan. Menarik semua orang datang kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.